Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Ibu, para ikhwah dan akhwat keluarga besar CPM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masuk di hari yang keempat di bulan Ramadan. Ya, tidak terasa. Nanti tahu-tahu besok itu udah malam takbiran gitu. Saking cepatnya apa? Bulan Ramadan. Ya, memang bulan Ramadan itu sesuatu yang sangat cepat yang tidak terasa. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang berbilang. Yang mungkin kita merasa ya perjalanan kita masih panjang. Ini ibaratnya kita itu lari maraton ya. Dan ini kita di awal-awal start. Dan kita berusaha start yang baik. Agar nanti menjadi pemenang bisa finish dengan baik. Karena seseorang yang startnya bagus di awal itu menentukan ritme kita nanti selama bulan Ramadan. Kalau startnya nggak bagus maka strateginya bisa jadi kacau. Seperti main bola, kalau di babak pertama baru menit awal, menit ketiga sudah kebobolan 3 gol, maka ya ganti strategi, ganti pemain. Ya maka ini sangat menentukan. Ya meskipun nanti yang jadi patokan kan finishnya, tapi start ini adalah sangat menentukan. Para ikhwan dan akhwat keluarga besar CPM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk untuk mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sebaik-baik amalan di bulan Ramadan itu di antaranya adalah thalabul ilmi. Alhamdulillah kita bersyukur di tempat kerja ini kita diberikan kemudahan di dalam thalabul ilmi, di dalam menuntut ilmu syar'i yang akan memudahkan langkah seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan Syarah Al-Usul As-Salasah, sebuah kitab tentang akidah yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Di dalam kitab ini kita sampai pada pembahasan rukun iman, yang mana rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir. Baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ya. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ya. Kebajikan itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebajikan yang hakiki adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kalau kita perhatikan
Sering ayat-ayat di dalam Al-Quran itu menggandengkan antara iman kepada Allah dengan hari akhir. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jadi kebajikan itu beriman kepada Allah dan hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Kalau kita perhatikan pentingnya iman kepada Allah dan hari akhir ini sebagaimana dalam keutamaan puasa. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, dilandasi apa? Keimanan kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap pahala. Mengharap pahala ini adalah buah dari beriman kepada hari akhir. Karena kalau orang itu enggak beriman dengan hari akhir, dia tidak akan berharap pahala, tidak akan berharap ganjaran. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya apa? Imanan wahtisaban. Keutamaan tarawih juga demikian. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang menegakkan sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, mengharap hari akhir, bahagia di akhirat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lailatul Qadar juga gitu, Pak. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan dengan ibadah, barang siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar, berbanyak sholat malam ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Karena iman dan ihtisaban, maka apa? Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi 5 rukun iman itu disebutkan semuanya di dalam satu ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, terus mungkin yang jadi pertanyaan, iman kepada takdirnya mana, Ustaz? Nah, dalil berikutnya adalah di dalam surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar ayat 49. Al-Qamar ayat 49. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan menurut ukurannya, menurut takdirnya. Nah, berbicara tentang iman, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasannya iman itu ada berapa cabang? Tidak, Pak. Iya, iman itu adalah memiliki 70 sekian cabang, 70 lebih cabang. Yang mana a'laha, cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah apa? Imatatul adza anit thariq. Apa artinya? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Mungkin nek waktu ning tengah dalan iso nibake bocah, bisa
menjadikan saudara kita terpleset, tergelincir. Kita matikan motornya, kita singkirkan batu tersebut. Pernah nggak? Pernah nggak, Pak? Pernah ya? Masya Allah. Bagus. Tapi kadang sebagian kita masa bodoh ya. Kok karek menek watu gede tengah jalan di sekarepe, aku kesusu, selak kerja nyambut gawe gitu ya. Padahal itu bisa jadi sebab masuk surga. Tapi kalau seandainya, Pak, Bu, bangkai di jalan itu termasuk mengganggu nggak? Mengganggu? Bangkai tikus, tikus gut yang besar itu, ganggu ya? Ganggu. Karena mesti kalau di jalan itu mau nabrak tikus got yang sudah mati biasanya menghindar. Ada nggak yang sengaja nabrak tikus? Kan nggak ada. Pernah nggak? Siapa yang pernah menyingkirkan bangkai tikus di jalan? Orang kober, Ustaz. Ya nggak bangkai tikus. Bangkai kucing sudah pernah? Sudah, Masya Allah. Dikubur wonten, Pak. Atau jangan-jangan bapak yang nabrak? Bukan, Bang? Bukan. Katanya kalau nabrak kucing harus apa? Dikafani, dikubur. Nanti kalau nggak dirawat, ya dirumati, nanti akan terjadi apa? Kecelakaan. Itu namanya tatayur. Ya. Pertanyaannya, kalau ada ular yang nyebrang di jalan, sebaiknya kita tabrak atau menghindar? Kalau ibu-ibu pripun? Hah? Takut, menghindar. Oh, menghindar nih. Ada ular itu, ular panjang hijau, buntute abang. Ular apa nih, Pak? Ular apa ya, Ikhwan? Ular yang sangat berbisa itu biasanya ciri-cirinya adalah kepalanya itu segitiga. Kayak persegi itu segitiga itu. Itu bisanya mematikan. Ada anak kecil digigit karena dikaleng gitu nih, meninggal dunia. Kalau bahasa kita nih ulo luwuk. Ulo luwuk kan bahaya. Ular hijau ekor merah. Ya. Yang sebenarnya termasuk 5 hewan fasik yang diperintahkan untuk dibunuh baik di tanah halal atau tanah haram, baik di Mekah maupun Madinah, itu diantaranya adalah binatang fasik yang diperintahkan dibunuh adalah ular. Berarti apa, Pak? Kalau kita lagi kendaraan ada ular sebaiknya ditabrak aja gitu daripada makan ayam tetangga gitu nih. Tapi Ustaz khawatir nanti ketika ditabrak terus apa tiba-tiba langsung gigit gitu ya, bus gitu balik gigit kaki kita. Nah, tarikan gebuk nih. Ya. Jadi memang ular itu diperintahkan dibunuh. Kecuali kalau ular jelmaan jin, jangan dibunuh. Nanti jinnya bisa nuntut. Ada yang pernah menyingkirkan bangkai ular di jalan? Boro-boro ya bangkai ular. Bangkai ayam pernah, Pak? Belum. Bangkai kodok? Atau bangkai yang besar itu bangkai biawak? Ada nggak biawak yang mati di tengah jalan? Ada. Itu kalau kita singkirkan pahalanya besar. Digoreng. Oh, kalau digoreng haram ya. Karena biawak itu beda dengan dop kadal gurun. Kalau dop hukumnya halal, tapi kalau biawak hukumnya haram. Yang mana biawak ini sering masuk ke kampung terus makan apa? Ayam tetangga. Nah, jadi cabang yang terendah itu adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Nah, di sela-sela 2 cabang tadi
ada cabang yang lain. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah merupakan cabang bagian dari keimanan. Ya. Dan para ulama telah memberikan kaidah bahwasannya iman dan Islam itu kalau disebutkan sendirian, terkadang disebutkan iman saja atau disebutkan apa? Islam saja. Kalau disebutkan salah satunya saja bersendirian, maka maknanya ya Islam mencakup iman dan iman juga mencakup Islam. Contohnya kalau kita, wahai orang-orang yang beriman, berarti ya yang diseru wahai orang-orang yang beragama Islam. Jadi kalau disebutkan Muslim maka mencakup mukmin. Kalau disebutkan mukmin maka mencakup apa? Muslim. Itu kalau disebutkan salah satunya saja secara bersendirian. Tetapi kalau disebutkan beriringan iman dan Islam gitu nih, disebutkan dalam satu baris gitu, dalam satu teks, maka maknanya adalah Islam itu amalan dohir, amalan yang nampak, sedangkan iman adalah amalan batin, amalan hati. Itu kalau apa? Digabungkan. Kalau digabungkan berarti derajat iman lebih tinggi daripada apa? Islam. Itu kalau disebutkan apa? Berbarengan dalam satu konteks kalimat. Kulam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi apa, terkadang seseorang itu baru Islam, belum iman. Maksudnya adalah belum meresap ke dalam hati. Islam, iman. Kemudian yang lebih tinggi dari iman adalah apa? Ihsan. Karena ihsan itu sudah derajat yang sangat tinggi. Maka para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, berdasarkan kaidah ini, maka seluruh isi dari pohon Islam yang terdiri dari rukun iman, rukun Islam, itu adalah bagian dari iman yang memiliki 70 sekian cabang. Yang mana para ulama menjelaskan bahwasannya iman memiliki 70 sekian cabang, bukan berarti maknanya adalah cabang iman hanya terbatas pada jumlah tersebut. Sebab cabang iman dan atau amalan Islam itu kan lebih dari 70. Cabang iman atau amal-amal ibadah dalam Islam itu lebih dari 70. Sehingga yang dimaksud 70 sekian cabang itu adalah iman atau amalan-amalan yang istimewa. Maksudnya apa? Iman, cabang iman atau amalan-amalan istimewa yang harus kita perhatikan agar kita memiliki keimanan yang sempurna. Jadi agar iman kita sempurna, maka kita perhatikan 70 cabang dari keimanan tersebut. Ini yang mana kan sudah ada pohonnya. Kemudian yang berikutnya, al-ihsanu. Martabatus salisah, tingkatan yang ketiga
itu adalah tingkatan ihsan. Yang mana makna dari ihsan adalah anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwasannya sesungguhnya Allah melihatmu. Yang menjadi pertanyaan, mengapa disebutkan ka'annaka tarahu? Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah. Ada kata apa? Seakan-akan engkau melihat Allah. Kira-kira kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Kok tidak beribadahlah kepada Allah dalam keadaan engkau melihat Allah, enggak melihat langsung gitu. Tapi pakai lafaz ka'anna, seakan-akan engkau melihat Allah. Kenapa? Karena jawabannya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di dunia ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, dan sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian. Kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Jadi di dunia seseorang tidak bisa melihat Allah secara langsung. Momennya nanti mau lebaran, ditekoki Mbah, lebarannya kapan sih? Tak nelpon Gusti Allah sih. Ada nggak yang seperti itu? Ada di daerah pun di Gunung Kidul yang kemarin viral itu. Ketika ditanya lebarannya kapan sih? Tak telepon Gusti Allah dulu. Sehingga maksud dari seolah-olah melihat Allah adalah apa, Pak? Penting nih. Seakan-akan engkau melihat Allah, maknanya adalah ketika kita sholat, ketika kita beribadah, menghadirkan keagungan Allah di dalam hati kita, mengagungkan Allah dalam hati kita, sehingga seakan-akan Allah berada di hadapanmu, seakan-akan engkau pun melihatnya. Jika hal tersebut tidak bisa dilakukan, itu nggak mampu menghadirkan keagungan Allah di hadapan kita, maka yakinlah bahwasannya Allah sedang melihatmu. Yang mana dalil tentang ihsan ini nanti bisa dibuka surat An-Nahl ayat yang ke-128. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Takwa dan ihsan. Dalam ayat yang lain, dalam surat Asy-Syu'ara atau Asy-Syu'ara ayat 220, Allah Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakallah. Penting nih.
bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Kenapa kita harus bertawakal, bersandar kepada Allah? Karena Allah maha perkasa, Allah maha kuat, yang layak kita itu bersandar hanya kepadanya. Allah maha penyayang. Alladzi yaraka hina takum, yaitu Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri sholat. Allah melihat ketika kita berdiri sholat. Wa taqallubaka fis sajidin, Allah juga melihat perubahan gerak tubuhmu di antara orang-orang yang sujud. Allah memperhatikan gerakan sholat kita. Jadi kalau sholat jangan kecepatan nih. Sholat tarawih, masjid yang favorit adalah yang paling cepat apa? Selesainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, waladhdallin, amin, Allahu Akbar. Nah, itu 23 rakaat hanya butuh berapa? 7 menit. Kurang dari 7 menit. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dia Allah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dalam ayat yang lain, itu dalam surat Yunus ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah kamu berada dalam satu keadaan. Wa ma tatslu minhu min Qur'anin, dan tidak pula membaca suatu ayat Al-Qur'an. Wa la ta'maluna min amalin, dan tidak pula kamu mengerjakan suatu pekerjaan. Illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fi, melainkan kami melihatmu di waktu kamu melakukannya. Jadi Allah melihat bacaan Al-Quran kita, melihat kita membaca Al-Quran. Terutama mumpung kita masih di bulan Ramadan nih, perbanyak membaca Al-Quran. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan saatnya fokus membaca Al-Quran. Di sela-sela kesibukan kita, ada waktu longgar kita jadikan untuk baca Al-Quran. Karena orang yang banyak membaca Al-Quran, hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya menjadi berkah. Ada 5 amalan inti di bulan Ramadan. Ini yang menjadi skala prioritas kita. Kalau kita ingin sukses di bulan Ramadan, maka kita harus memprioritaskan 5 amalan tersebut. Kira-kira 5 amalan inti di bulan Ramadan apa? Ya jelas, yang pertama adalah apa? Puasa. Terus. Amalan inti di bulan Ramadan adalah puasa. Maka bagaimana kita berusaha menjaga ibadah puasa kita dari hal-hal yang merusak ibadah puasa, dari hal-hal yang membatalkan. Kalau mencicipi makanan, ibu-ibu, mbak-mbak yang kalau masak terus mencicipi makanan, batal badan? Batal nggak, Bu? Batal nggak? Mencicipi makanan
di sore hari ketika ibu-ibu masak batal badan? Batal jika ditelan. Jika apa? Diwolung. Berarti kalau nggak ditelan tidak batal. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Ibu-ibu masak sayur. Pak, yuk tolong Pak jenengan rasake. Masa aku Bu? Ibu mawon nonton ya. Orang yang sikat gigi pakai kodomo yang apa rasanya macam-macam. Ada rasa mangga, ada rasa apa lagi? Stroberi. Ada yang rasanya alpukat. Boleh nggak pakai pasta gigi yang ada rasanya? Hukumnya boleh. Tapi dengan catatan jangan ditelan. Wih, man rasanya enak. Rasanya kayak permen. Akhirnya ditelan. Batal. Jadi menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau puasa suntik insulin batal batal? Tidak batal. Karena insulin bukan makanan. Berbeda jika suntiknya adalah itu disuntik apa? Cairan infus. Karena itu pengganti makanan dan minuman ya, maka batal puasanya. Berenang, boleh nggak puasa berenang? Boleh ya? Boleh. Kalau seandainya kentut di kolam renang, batal nggak? Nggak batal ya? Tapi berenang jangan minum air ya, ngomong. Di siang hari yang panas di bulan Ramadan, gebyur alias mandi. Boleh nggak? Boleh. Wah, panas pol yang tengah jalan. Ya, mampir masjid langsung apa? Gebyur ya. Nek iso kungkum sisan ya. Tidak batal. Tapi kita tidak hanya menjaga dari hal-hal yang membatalkan saja, namun kita juga menjaga dari hal-hal yang merusak puasa. Yang merusak puasa niku napa? Segala macam bentuk dosa dan maksiat itu bisa merusak ibadah puasa. Baik dari penglihatan, ketika puasa harus lebih berusaha menundukkan pandangan, menjaga telinga dari berbuat maksiat, terutama adalah yang susah juga menjaga lisan. Kalau kita merasa nek ketemu si A mesti diajak rasan-rasan. Wis nek poso iki rasah ketemu si A wis. Sok ketemu nenek bar. Bakdo gitu nggih. Jadi ada keadaan ya Bu, ada keadaan kalau kita ketemu dengan si A, si B mesti diajak apa? Diajak rasan-rasan. Diajak ribah. Maka kalau kita peduli dengan teman, ketika teman kita mengajak menghibai saudara kita, maka kita katakan stop. Poso lho. Ojo ngrasani tonggo. Poso-poso kok ngrasani tonggo. Dosane gede lho. Posomu batal. Batal napa batal pahalane ngoten nggih. Ya mungkin puasanya secara syar'i sah. Tapi apa? Berkurang banyak pahalanya gara-gara ngrasani tonggo. Coba Pak Bu, kita renungkan bahwasanya termasuk orang yang paling berjasa dalam hidup kita ini adalah tetangga. Bapak Ibu kalau masuk angin terus keluarga merantau sana jauh, kira-kira yang ngerokin sinten? Tonggo.
Jadi banyak di kampung itu ya yang anaknya pada merantau, terus ada bapak-bapak ibu-ibu yang masuk angin ya sing ngeroki tonggo. Nggak mungkin nggak mungkin telepon anaknya. Li, mulio li, ibu masuk angin. Tolong keroono sih. Siap bu, tak tuku pesawat sih. Tuku pesawat. Tuku napa? Tiketipun. Ya, langsung terbang sampai di rumah ngeroki bapak ibu nggih. Karena itu bu nyuwun pamit. Apa le? Balik meleh nang Jakarta kan nggak mungkin. Seandainya ibu-ibu melihat ular di rumah yang terkadang ular luwing, ular luwing, luwing apa weling? Luwing beda nggih. Ular weling yang berbahaya niku yang bisa menyebabkan kematian. Kalau ibu-ibu jerit di rumah, sing nyander sinten tonggo. Tonggo langsung jikuk gebuk, wah digebuki napa? Ula luwing wow. Ula weling yang warnanya hitam putih itu loh. Itu kan bahaya banget. Bahkan kalau ibu-ibu melahirkan, baru saja melahirkan, sing ngrubungi nggih tonggo. Perhatian betapa perhatian tetangga. Tapi kalau anak kecil dadi wong cilik, ini namanya anak kecil. Dadi wong cilik terkadang ngrusui tonggo. Kadang kita maklum ini. Jadi nek lahiran sing rubung tonggo dadi cah cilik ngrusui tonggo. Gendenge tonggo diplintengi nggih, pakai ketapel. Pecah. Sunatan, supitan, khitanan. Sing repot sinten? Tonggo. Apalagi kalau nikahan rabi, tanggane rabi nggih, sing remuk nggih tonggo. Kok remuk kenapa, Pak? Ya punjungane 5.000 dhewe lho. Punjungane 5.000, bendina rewang terus. Ngasih remuknya ngawak ngeten nggih. Bahkan mati jam loro bengi sing ngubur nggih tonggo. Neng nek duwe roti jamuran diwehe nggih. Roti jamuran diwehe napa? Diwehe tonggo. Padahal ibu-ibu petunjukipun Kanjeng Nabi niku kalau masak yang ada kuahnya sing enten duduhe napa? Diperbanyak kuahnya, diperbanyak duduhe. Engko tanggane diwehi napa? Duduhe tok. Mesake nggih. Masa dipasih kuahnya tok. Ya raketang paringi daging seket apa? Sak kecil nggih. Sak suwir. Kan iku mengamalkan petunjuk Nabi. Masa tanggane gur dikai baune mawon. Wah, bau masak tangga Masya Allah sampai ke rumah. Ternyata cuma dikasih baunya saja. Niku nggih. Jadi betapa besarnya hak tetangga. Sehingga jangan sampai puasa itu ngerasani tonggo. Sekarang Pak Bu, maling gone tonggo, jikuk duwite tonggo kali sing beda desa. Lebih besar mana dosanya? Lebih besar mencuri di rumah tetangga. Iya, dosanya besar. Sehingga terkadang maling itu juga pinter Pak. Milihnya kalau maling kemana? Keluar desa sana. Mungkin malingnya ikut ngaji ya. Kata Ustadz itu kalau malingnya apa? Di luar bukan tetangga dosanya lebih kecil daripada maling gone tonggo. Kan gitu nih. Termasuk berzina, selingkuh apa? Dengan tetangga.
Lebih besar mana Pak dosanya? Selingkuh karo tangga kalih napa selingkuh dengan yang bukan tetangga. Jelas dosanya lebih besar napa? Berzina dengan apa? Dengan tetangga. Karena apa? Karena di situ termasuk dosa yang lebih besar. Ibaratipun apa berlipat-lipat. Berlipat-lipat ketika tidak memperhatikan hak tetangga. Sehingga kita tadi rusui tangga, berbuat buruk kepada tetangga itu adalah dosa yang sangat besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bisa kita pahami bagaimana kita menjaga dari puasa itu dari hal-hal yang merusaknya. Kemudian yang berikutnya, amalan inti yang menjadi prioritas di bulan Ramadan itu adalah sholat taraweh. Maka kita berusaha menjaga sholat taraweh yang berkualitas, tidak tergesa-gesa, merenungi bacaan imam, mentadaburinya dengan penuh keikhlasan. Mana yang lebih utama bagi ibu-ibu? Taraweh di rumah atau taraweh di masjid, Bu? Ibu-ibu biasanya taraweh itu di rumah apa di masjid? Di masjid, Masya Allah nih. Di masjid. Karena nanti yang kultum adalah suaminya. Itu yang kultum apa? Suaminya. Tak delok bujuku kultum dong kok. Bujuku kultum untuk jadwal napa jatah kultum. Kultum niku napa to maknanipun? Kuliah terserah antum. Terserah kita tidak. Bukti ini lebih dari apa? 7 menit tak. Nek kita kultum itu nek kesuwen niku biasanya jamaah deloki napa? Deloki jam kode niku kode. Kode kandang wis ngoten nggih. Niku kode nek menawi deloki jam. Para ulama menjelaskan bahwasanya salat tarawih itu secara hukum asal memang yang baik bagi wanita itu kan hukum asalnya di rumah. Tapi ketika merasakan di masjid lebih khusyuk, lebih tumak nina, dan senang mendengarkan bacaan imam, bisa mendengarkan bacaan Al-Quran yang banyak di situ nih, terutama dapat faedah ilmu ketika ada kultum taraweh, maka baik sekali, bagus sekali ketika memanfaatkan momentum tersebut. Kadang di rumah itu malah rasa-rasa taraweh, ditunda-tunda akhirnya malah ketiduran. Beda kalau habis isya langsung ke masjid itu nih. Yang penting apa? Yang penting jaga adab ketika pergi ke masjid. Kemudian amalan inti yang berikutnya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sebagaimana perkataan dari Imam Az-Zuhri. Beliau mengatakan, apabila tiba bulan Ramadan, maka saatnya fokus membaca Al-Quran dan fokus memberi makan. Fokus membaca Al-Quran. Sehingga langkah indahnya ketika Ramadan itu yang sering kita pegang adalah mushaf Al-Quran. Al-Quran lebih sering kita pegang daripada apa? HP. Kecuali kalau HP-nya ada aplikasi Al-Quran. Yang lebih sering kita buka adalah apa? Al-Quran daripada medsos. Pun Ramadan itu saatnya mengurangi medsos. Medsos yang nggak bermanfaat maksudnya. Yang di situ membuang-buang waktu.
Ramadan saatnya mengurangi buka YouTube, kecuali kalau kajian hal-hal yang bermanfaat benten. Intinya kalau kita itu merasa waktu kita banyak yang habis di HP, karena memang HP itu banyak mencuri waktu kita, maka saatnya di bulan Ramadan kita kurangi penggunaannya. Lebih sering kita pegang itu Al-Quran. Kalau kita ingin hidup kita berkah. Namanya umur gak ada yang tahu. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi ini Ramadan perpisahan. Ramadan pamitan. Yang bisa jadi nggak ada lagi Ramadan setelahnya. Sehingga Al-Imam Sulaiman At-Taimi ketika membangunkan anak istrinya di bulan Ramadan, kita lihat bagaimana beliau membangunkan. Wahai istriku, wahai anakku, ayo bangun, bangun, sholat malam. Ayo bangun, sholat malam, baca Al-Quran. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi besok tahun depan kita nggak bertemu Ramadan lagi. Ini kenapa? Membaca Al-Quran. Kemudian amalan inti yang berikutnya adalah sedekah. Yang namanya sedekah tidak harus menunggu kaya raya. Tapi sedekah itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Kita yakin apa yang kita sedekahkan Allah akan mengganti dengan yang jauh lebih banyak. Rasulullah SAW sangat dermawan ketika di bulan Ramadan. Dan beliau seperti angin yang berhembus. Ketika apa? Bulan Ramadan. Kalau kita puasa 30 hari, ya pahalanya adalah pahala puasa sebulan 30 hari. Tapi kalau kita memberi makan 100 orang yang berbuka puasa, kita dapat pahala apa? Plus pahala 100 orang yang berbuka puasa. Yang namanya memberi buka tidak harus makanan berat. Bisa nggak Pak memberi buka dengan bakwan sebaskom? Bisa Ibu Kira-kira butuh modal pinten Bu bakwan sebaskom? 50.000? 100.000? Cukup? Cukup bakwan sebaskom dibawa ke masjid untuk berbuka, Masya Allah. Ditambah wedang ketel teh sak ketel. Berapa Pak? 20.000 cukup nggak? Teh sak ketel ini. Nek ginasel betul cukup nih. Itu sudah dianggap memberikan buka, Masya Allah. Tidak harus makanan yang mewah. Masya Allah, sehingga kita di kampung itu senang banget ketika kampung masjidnya itu makmur, rame, kalau buka gitu nih. Dijadwal, kowe sesuk ya yu ya. Kowe kancane sapa yu? Oh kancane Tukiem karo sapa? Karo Tukina. Akhirnya apa? Aku tak gawe gorengan ya, kowe gawe apa? Aku tak gawe jadah. Gawe apa? Gawe pondoh. Ngertos pondoh mboten, Pak? Toh nggih? Pondoh. Pondoh niku kan mareki. Katane. Nah, Masya Allah. Ketuk. Kemudian amalan inti yang berikutnya adalah banyak berdoa. Mumpung Ramadan, berdoa apa saja. Boleh nggak berdoa? Semoga dimudahkan nambah istri. Nambah apa? Istri. Uang belanjanya maksudnya apa? Nambah apa? Uang belanja istri itu nih. Jadi uang belanjanya mulai sebulan 3 juta. Nah, setelah Ramadan naik menjadi pintar? 3,5. Ya, Masya Allah. Ketika waktu sahur berdoa, ketika berbuka berdoa, ketika adzan antara adzan dan iqamat juga berdoa.
Apalagi da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa la turad, tidak tertolak. Alias napa? Mustajab. Sehingga jangan sampai di bulan Ramadan kita ini males-malesan di dalam berdoa. Gimana mau bahagia, gimana mau sukses. Kita kalau males dalam berdoa. Ya Allah, saya pengen jadi bos besar ya Allah. Boleh nggak minta gitu? Bos besar. Besar apanya dulu? Besar apa? Besar penghasilannya. Besar usahanya. Jangan sampai apa? Besar utangnya. Akhiripun kados dene Sritek. Sritek pun tutup nih. Sudah tutup. Masih ada pekerja nggak? Kalau saya kemarin lewat itu ada masih ada seragam-seragam itu. Oh, security. Seragam biru leh. Biru hitam itu apa mungkin operator nih. Jalan-jalan atau gimana masih ada. Itu berarti banyak kos yang nganggur, kos-kosan. Otomatis ya. Banyak juga banyak rumah-rumah makan juga terdampak. Makanan berat atau makanan ringan. Buah-buahan. Bahkan cilok pun terdampak betul. Tukang cilok terdampak. Padahal raksasa ya, pabrik tekstil raksasa terbesar se-Asia Tenggara. Nih. Maka kita bersyukur. Nih, kita masih dimudahkan dalam bekerja dalam mencari maisha. Bayangkan nih, 10.000 lebih nih. Jadi kita berbanyak apa? Berdoa di bulan suci Ramadan. Demikian nih yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Sampai pada pembahasan iman dan Islam. Besok insya Allah kita lanjutkan pokok yang ketiga, yaitu beriman kepada mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya biidnillahi ta'ala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.